Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan P2K2. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ibu-ibu karena sudah menghadiri kegiatan ini, yaitu pertemuan P2K2. Jadi sebelum saya lanjut, saya ingin menanyakan materi apa yang ibu pelajari di pertemuan sebelumnya. Materi membuat tabel janji diri. Iya, ibu sudah tidak membuat tabel janji diri tersebut? Sudah ya? Ibu-ibu sudah melaksanakan tabel janji diri tersebut? Iya, ayo kita beri aplaus. Jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai pemetaan kemampuan diri dan keluarga, yaitu kemampuan diri dan keluarga yang belum dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Sekarang saya akan membagikan tiga kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Saya akan memberikan waktu 5 menit ke setiap kelompok untuk berdiskusi mengenai apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencegah stunting. Jadi setiap kelompok saya memberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi masalah itu. Kemudian hasil diskusinya ibu-ibu tuliskan di sini di setiap lembar kertas yang saya bagikan kepada ibu-ibu. Jadi setelah itu setiap perwakilan kelompok naik untuk memaparkan apa hasil diskusinya. Bagaimana? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah selesai? Iya. Jadi coba paparkan masing-masing kelompok apa hasil dari diskusinya. Iya, terima kasih kelompok 1, terima kasih ya kelompok 2, terima kasih kelompok 3 dari hasil diskusinya. Jadi ada beberapa potensi diri dan keluarga yang perlu kita ketahui untuk menangani dan pencegahan stunting. Misalnya, ibu makan makanan bergizi selama kehamilan, karena terjadinya stunting tergantung dari apa yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Kemudian ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Nah, itu termasuk potensi keluarga, diri dan keluarga. Misalnya pada saat ibu membutuhkan dukungan, ada ayah yang selalu siap memberikan dukungan. Kemudian ibu saat hamil selalu sehat. Ayah harus selalu memastikan bahwa kondisi istri yang sedang hamil selalu merasa sehat. ASI ibu berjalan lancar. Keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk peningkatan gizi. Itu yang perlu kita perhatikan. Bantuan sosial yang ibu-ibu terima tidak boleh disalahgunakan. Ibu-ibu harus menggunakan uang itu, bantuan itu, untuk membeli makanan-makanan yang bergizi agar gizinya, misalnya gizi ibu hamil, bisa terpenuhi. Kemudian ibu memasak sendiri makanan sehari-hari untuk keluarga. Dengan begitu kita bisa tahu makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang sehat. Jadi sebelum saya lanjut, kemampuan diri apa yang ibu-ibu bisa lakukan sesampainya di rumah? Kemampuan memastikan ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Ya, terima kasih Ibu ya atas jawabannya. Jadi sampai di sini ibu-ibu paham tentang potensi diri keluarga dalam menangani dan pencegahan stunting tidak? Sampai di sini bisa dipahami Ibu ya? Iya. Jadi coba perhatikan
Ibu-ibu coba perhatikan di sini, kita menjawab sama-sama. Ini bisa kita perhatikan. Apakah ibu sehat selama kehamilan? Apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Kemudian, apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Mari kita renungkan bersama-sama ibu ya. Mari kita ingat pada saat kita hamil, apakah kita sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat? Apakah anak kita sudah menerima ASI dari 0 sampai 6 bulan? Kemudian apakah anak termasuk anak yang sering melakukan aktivitas yang bersih? Kemudian apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulannya? Itu juga yang perlu kita perhatikan ibu ya. Ibu harus mengkontrol anaknya setiap bulan ke posyandu ya. Kemudian apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anaknya untuk memberikan stimulasi agar anak kita terhindar dari stunting? Kemudian yang terakhir, apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah? Jadi itu juga sangat penting ibu ya. Antara keluarga suami dan istri harus bekerja sama dalam pekerjaan rumah tangga ketika istri sedang hamil besar. Kemudian di sini individu dan keluarga memiliki potensi kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pemetaan sumber daya lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi ada beberapa sumber daya alam yang ada di lingkungan kita yang tanpa kita sadari ternyata sumber daya alam ini bisa menangani atau mencegah stunting. Coba ibu kembali ke kelompok masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Pada kelompok 1, ibu-ibu harus menggambar dena lingkungan sekitar. Kemudian menggambar peta jenis sumber daya lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan stunting. Kelompok 1 yang digambar itu adalah sumber daya alam atau lingkungan alam. Kemudian kelompok kedua harus menggambarkan mengenai sumber daya sosial atau lingkungan sosial. Kemudian kelompok 3 harus menggambar sumber daya manusia, apa-apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Jadi sekarang ibu-ibu coba perhatikan tabel yang ada di sini. Di sini ada tabel jenis sumber daya lingkungan yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan stunting. Coba ibu-ibu setiap kelompok ya, setiap kelompok kita isi tabel jenis sumber daya lingkungan yang ada di sekitar kita. Ibu-ibu sekalian, coba isi setiap tabel yang ada di bawahnya. Ya, apa saja jenis sumber daya yang ada di lingkungan kita yang bisa dimanfaatkan untuk pencegahan stunting. Kemudian tuliskan apa manfaatnya. Saya minta perwakilan setiap kelompok untuk memaparkan apa hasil diskusinya. Ya, terima kasih ya kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ayo kita beri aplaus kepada setiap kelompok. Jadi bahwa lingkungan sekitar kita memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Ibu-ibu sekalian, saya meminta setelah pulang dari sini, ibu-ibu memberitahu kepada suami, kepada tetangga, kepada keluarga apa-apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk pencegahan stunting. Apa-apa saja yang kita dapat kita pelajari ini hari untuk pencegahan stunting, ibu-ibu bisa menyampaikan ke tetangga dan
keluarga. Kemudian ibu, rencana apa yang ibu lakukan? Rencana ibu lakukan untuk pencegahan stunting. Minta tolong coba tulis di kertas apa rencana ibu itu. Kemudian kumpulkan ke saya apa-apa saja rencana ibu untuk pencegahan stunting ke depannya. Kemudian ibu-ibu perlu saya juga ingatkan bahwa ibu-ibu harus memanfaatkan bantuan-bantuan sosial yang ibu dapat, terkhusus untuk pencegahan stunting. Jangan bantuan-bantuan program bantuan sosial yang kita terima kita mempergunakannya sembarangan, misalnya membeli makanan-makanan yang tidak bermanfaat. Jadi ibu harus tekankan di situ kepada anggota keluarga bahwa bantuan yang kita terima ini tidak boleh disalahgunakan. Kemudian ketika setelah pertemuan ini, ketika ibu-ibu ingin mempertanyakan apa mengenai kelanjutan materi-materi yang ibu tidak pahami tentang bagaimana cara penanganan stunting, ibu bisa menelpon saya melalui nomor HP, ataukah ibu bisa menghubungi saya melalui ketua kelompok ya. Sampai di sini ibu paham ya? Iya. Mungkin sampai di sini cukup sekian ibu ya. Kita lanjut bulan depan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.